Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menghitung durasi masa jabatan Khulafaur Rasyidin atau khalifah pasca Rasulullah SAW wafat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, keterangannya saya ambil di dalam kitab Tuhfatul Murid. Ini sebuah karya kitab yang menjelaskan lebih detail, lebih dalam lagi dari sebuah karya kitab yang bernama Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini saya ambil keterangannya di dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 90, teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyampaikan masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin sebagaimana disabdakan Rasul ini hanya berlangsung sekitar 30 tahun saja. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, al-khilafatu ba'di salasuna aisanatan sumatasir mulkan adudan, bahwa kekhilafahan setelah wafatku, setelah kehidupanku nanti hanya berlangsung 30 tahun saja. Lalu setelah itu akan berganti atau bergeser menjadi kerajaan-kerajaan adudan yang menggigit. Ini kenapa Rasulullah mengatakan mulkan adudan? Nanti saya jelaskan. Jadi Khulafaur Rasyidin yang kita tahu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini hanya berlangsung sekitar 30 tahun. Lalu setelahnya mulai Muawiyah dan seterusnya itu sudah masuk pada dinasti ataupun kekuasaan-kekuasaan yang berbentuk kerajaan, bukan kekhilafahan. Sebab ari khilafah ataupun khalifah itu cara menjabatnya dengan dipilih atau dibeat oleh umat Islam. Sedangkan dari dinasti Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, ada Ayyubiyah, Fatimiyah, Saljuk, kemudian Mamluk, lalu Utsmaniyah dan lain sebagainya. Itu cara menjabatnya bukan dari baiat kaum muslimin, tetapi dari tahta pewaris ataupun dari warisan orang tuanya. Misal seorang raja, dia menjadi raja atau menjadi khalifah ya dari orang tuanya. Ataupun kalau misalkan dia tidak punya anak laki-laki, maka akan turun ke siapa, misal keponakannya atau siapa. Jadi sistemnya adalah dinasti politik, bukan lagi kekhilafahan sebagaimana di masa Khulafaur Rasyidin yang harus dipilih oleh umat Islam dan dibeat langsung oleh kaum muslimin. Kenapa Rasulullah menyebut mulkan adudan? Ini di sini diberi keterangan aida ad-din wa tadyiqin li'annal muluk yadhuruna birra'iyah hatta ka'annahum ya'udduna ad-dun. Kenapa diistilahkan dengan pemimpin-pemimpin raja-raja yang menggigit? Sebab karakternya para raja-raja ini da'ad-din wa tadyiqin. Banyak sekali yang menyusahkan, menyengsarakan terhadap rakyatnya. Dengan cara apa? Ya mungkin menaikkan pajak, yang sehingga masyarakat kecil ini sangat kesulitan, sangat sengsara, sangat tidak mampu dan seterusnya. Maka disitulah kemudian Rasulullah membahasakan da'ad-din. Da'ad-din itu ka'annahum ya'udduna ad-don, sebagaimana atau seperti halnya mereka itu menggigit rakyatnya sendiri. Maka pemimpin-pemimpin itu disebut da'ad-din atau adudan. Oke teman-teman, balik lagi kepada cara penghitungan ataupun mencoba menghitung secara real masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tadi di awal dikatakan bahwa masa kekhilafahan hanya berlangsung 30 tahun saja. Lalu dijelaskan di sini, fatawallaha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu sanataini wa salasata asyhurin wa asyarata ayyamin. Abu Bakar sendiri menjadi khalifah hanya berlangsung 2 tahun. Masa jabatannya hanya 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Kemudian watawallaha Umar radhiyallahu taala anhu asyra sinina wasitata asyhurin wa samaniyata ayyamin. Sedangkan Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah hanya 10 tahun. 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Lalu kemudian watawallaha Utsman radhiyallahu taala anhu ihda asyrata sanatan wa ahada asyara syahron wa tis'ata ayyamin. Sedangkan sahabat Utsman bin Affan menjabat selama 11 tahun, lebih 11 bulan, lebih 9 hari. Watawallaha Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajha. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah ini berlangsung hanya dalam kurun arba'asinina wa tis'ata asyhurin wa sab'ata ayamin, 4 tahun 9 bulan dan lebih 7 hari. 4 tahun 9 bulan lebih 7 hari. Teman-teman, coba kita menghitung ya.
sesuai tidak dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang disabdakan hanya berlangsung 30 tahun. Jadi empat Khulafaur Rasyidin ini kita coba hitung masa kekhilafahannya kira-kira sesuai atau tidak. Kita pakai kamera belakang mestinya ya. Oke, kita coba menghitung teman-teman ya. Anggap saja di sini kekhalifahan Abu Bakar. Ini Umar, ini Utsman, ini Ali. Kemudian ini tahun, ini bulan, ini hari. Abu Bakar tadi dikatakan berapa tahun? 2 tahun lebih 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian sahabat Umar, watawallahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu asyra sinina wasitata ashurin wasamaniyata ayamin. 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian sahabat Utsman, watawallahu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ihda asyrota sanatan wa ahada asyara syahron wa tis'ata ayamin. Sahabat Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. 11 tahun 11 bulan 9 hari. Terakhir sahabat Ali, watawallah Ali radhiyallahu ta'ala wa karamallahu wajha arba'a sinina wa tis'ata asyurin wa sab'ata ayamin. 4 tahun 9 bulan 7 hari. Kita coba hitung total ya. Kita hitung dari hari dulu. Hari ini berarti 10 tambah 8, 18 tambah 9, 27, 27 tambah 7, jadi 34. 34 ini kan 34 hari, berarti ada 1 bulan lebih 4 hari. Taruh di sini 4 hari, kemudian 1 bulannya masuk ke sini ya. 1 bulan ini 1 tambah 3, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 11, 21, 21 tambah 9. Jadi 30. Oke, 30 ini karena 1 bulan itu 1 tahun itu adalah sama dengan 12 bulan, karena ini kan 30 bulan teman-teman. 30 bulan berarti yang bisa diambil untuk jadikan tahun hanya 2. Berarti 24 ya. Di sini tuh diambil 24 karena ini nanti masuk pada 2 tahun. 2 tahunnya taruh di sini. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 6 bulan. Sisanya adalah 6 bulan. Nah, kemudian 24 dijadikan tahun menjadi 2 tahun. 2 tambah 2 4, 4 tambah 10 14, 14 tambah 11 jadi 25, 25 tambah 4 29, jadi 29. Oke. Jadi kalau kita globalkan berarti totalnya masa kekhilafahan itu 29 6 bulan lebih 4 hari. Nah, bagaimana ini kok tidak pas, tidak genap menjadi 30. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini keterangannya teman-teman. Fal majmu' tis'atun wa ishruna sanatan wa sittata asyhurin wa arba'ata ayam. Maka jumlah totalnya adalah 29 tahun 6 bulan 4 hari. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Betul ya? Sesuai. Lalu kemudian untuk menggenapinya bagaimana? Falam takmul al-muddah, maka hitungannya tidak sempurna. Allati qaddarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana dipastikan oleh Rasulullah menjadi 30 tahun, illa bi ayamil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, kecuali dengan menghitung masa jabatan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, secara otomatis berarti kita juga menghitung masa kekhilafahan sahabat Hasan atau Hasan bin Ali yang dibeat oleh kaum muslimin secara resmi ya teman-teman. Jadi sahabat Hasan ataupun yang menjadi cucu Rasulullah ini merupakan khalifah juga yang secara resmi dibeat oleh kaum muslimin. Berapa hari berarti untuk menggenapi 30 hari? Berarti sahabat Hasan ini masa jabatannya ada di waktu 5 bulan lebih 26 hari. Masa jabatan dari sahabat Hasan sebelumnya yang kemudian setelah itu beliau menyerahkan masa kekhilafahannya itu ataupun jabatannya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menjaga persatuan umat Islam teman-teman. Supaya apa? Supaya
umat Islam bisa bersatu, beliau merelakan jabatannya itu dilepas, kemudian beliau menjadikan atau berbeat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar tidak ada dua khalifah, dua pemimpin yang pada akhirnya memecah belah umat Islam. Jadi beliau rela melepaskan jabatannya, kekuasaannya hanya demi persatuan umat Islam. Masya Allah, ini mulia sekali apa yang diemban ataupun niat yang dibawa oleh sahabat Hasan demi perdamaian umat Islam secara kafah atau secara menyeluruh. Ya, setelah itu akhirnya Muawiyah mendeklarasikan dirinya adalah sebagai raja pertama setelah masa berakhirnya Khulafaur Rasyidin, teman-teman. Jadi kalau di total pas ya, 4 tambah 26 ini adalah 30 hari, berarti sama dengan 0, 1 bulan. Nah, 1 tambah 6 7, 7 tambah 5 12, 12 juga sama dengan 1 tahun, jadi 0 masuk ke sini, jadi 30 tahun. Nah, oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.